Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi dengan saya di channel Sukonayu yang membahas tentang tutorial seputaran program arsitektur dan struktur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mendesain interior kitchen set dengan menggunakan program Revit. Jadi di dalam Revit sendiri terdapat sebuah library yang memuat berbagai objek dan berbagai material. Nah, di tutorial ini kita akan memanfaatkan objek-objek kitchen set yang sudah ada pada Revit. Jadi kita hanya akan mengambil objek kitchen set tersebut lalu meletakkannya di dalam rencana ruangan yang sudah kita siapkan. Jadi pekerjaan ini akan sangat cepat dan sangat mudah sekali. Baiklah, ayo kita mulai. Ya, setelah kita buka program Revit-nya, kita bikin new model. Di new model kita masuk ke arsitektur template. Ya, pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah ruangan 4x4. Caranya ya, kita gunakan feature wall, lalu masuk ke wall X215 PWK, kemudian kita masuk ke edit type, lalu kemudian kita duplikat dulu karena kita akan membuat sebuah dinding yang menurut definisi kita sendiri. Ya, kita duplikat dindingnya dan kita kasih nama wall 150 ya, artinya dinding dengan ketebalan 150 atau 15 cm. Kemudian masuk ke edit. Di sini kita akan merubah ketebalan dinding itu sendiri ya, mulai dari strukturnya. Yang maksud dengan struktur itu adalah batanya itu sendiri ya, atau bata merah ataupun bata hebel. Kita kasih ketebalan 10 cm. Kemudian kita tambahkan finishing daripada plesteran acinya ya dengan cara insert ya. Kemudian klik up untuk memposisikan apa yang tadi kita buat di core bagian core dari bagian luar sisi sebelah atas. Lalu klik lagi insert dan klik down untuk memposisikan finishing plesteran aci di bagian sisi dalam. Lalu tentukan materialnya. Untuk material kita buat material baru dengan create new material, lalu kita beri nama wall 1. Kemudian klik asset browser untuk mencari material yang cocok ya. Kita cari di folder Appearance Library, kemudian cari wall paint, lalu kita buka subfolder wall paint ya, ada di map. Kita pilih saja warna canary, lalu kemudian OK, dan gunakan material yang sama untuk finishing yang bagian sebelah bawah. Kemudian kita tentukan ketebalan finishingnya 2,5 cm dan rubah functionnya menjadi finish 1. Lakukan hal yang sama untuk finishing bagian bawah, lalu OK. Sebelum kita sketch dindingnya, pertama kita tentukan ketinggian daripada dinding tersebut yang nilainya 3000 mili atau 3 meter. Kemudian kita mulai sketch dindingnya ya. Kita bentuk panjangnya 4 meter dan lebar 4 meter. Oke, saya kira cukup. Kita akan mulai memposisikan blok-blok kitchen set yang sudah ada bawaan dari Revit ya. Caranya klik komponen, kemudian klik load family, lalu kita akan menuju ke folder library-nya Revit. Nah, di sini kita cari namanya Cashwork ya, ada di folder Cashwork. Nah, di sini kita akan membuat meja bagian atasnya atau countertops ya. Oke. Di sini kita sudah masuk ke countertop, lalu kita cari meja bagian atas yang bentuk L
dan ada lubangnya ya, lubang kitchen sink. Kemudian oke. Kemudian kita langsung posisikan di bagian sudut sebelah atas. Sudah terpasang, langsung saja kita akan membuat kabinet sebelah bawahnya ya. Caranya masuk lagi ke komponen, kemudian load family lagi ya, kita cari lagi ke folder base cabinet ya, dan kita masukkan kabinet yang single door, lalu open dan kemudian posisikan ya. Oke, terlebih dahulu kita lihat penampakannya seperti apa. Baik, sudah pas. Dan masuk lagi ke level 0 ya, ke bidang kerja lagi. Kemudian kabinet yang telah kita pasang, kita copy ke sampingnya ya. Setelah itu kita akan memasukkan kabinet yang model untuk di bawah kitchen sink. Nah, ini saya kira adalah kabinet 2 bin yang cocok untuk di bawah kitchen sink. Lalu open. Oke, kita posisikan kembali ya, lalu kita akan sesuaikan ukurannya, ukuran lebarnya. Caranya edit type dan rubah lebarnya menjadi 800 mili atau sekitar 80 cm, yaitu untuk kenapa 800 cm 80 cm ya, itu untuk menyesuaikan dengan kitchen sink yang akan kita pasang ya. Kemudian kita posisikan kembali untuk lubang kitchen sinknya ya. Caranya klik garis top mejanya, meja bagian atas, kemudian geser garis-garis lubangnya dan atur posisinya menyesuaikan dengan kabinet bagian bawahnya. Baiklah, setelah selesai lalu kita akan masukkan kitchen sinknya dengan cara yang sama, yaitu masuk ke komponen, lalu kemudian ke load family, lalu masuk ke folder kitchen sink. Oke, setelah kita dapat apa yang kita maksud, kita posisikan kitchen sinknya di tengah-tengah lubang kitchen sink. Oke, kita coba lihat penampakan 3 dimensinya. Oh, ternyata masih ada lubangnya belum pas ya, kita edit lagi, kita posisikan lagi supaya lubangnya pas pada kitchen sink. Ya, sudah pas. Oke, baik, balik lagi ke area kerja ya. Kemudian kita akan coba memasukkan equipment lain, yaitu mesin pencuci piring yang otomatis. Kita akan cari di komponen, lalu masuk lagi ke load family ya. Kita balik lagi ke folder library-nya, kita cari subfolder specialty equipment, lalu masuk ke folder domestic dan masuk ke mid range folder. Kita pilih dishwasher, open. Kemudian seperti biasa posisikan kembali dishwashernya di samping kitchen sink. Oke, kita akan mencoba meng-hide tulisan dishwashernya ya, simbolnya, dengan cara masuk ke edit type, kemudian uncheck list pada bagian grafik di show label, kemudian klik OK. Terus oh, ini ada bagian yang salah ya, harusnya dishwashernya posisinya persis ada di pinggir kitchen sink ya. Kita akan edit sebentar, klik move, lalu kita pindahkan dishwashernya ke sisi samping kitchen sink. Oke, jika dirasa sudah pas, kemudian kita akan masukkan equipment lain, yaitu kulkas ya. Kita masuk lagi ke dalam komponen, masuk lagi ke load family, buka,
lalu kita cari kulkasnya ya. Oke, setelah dapat, lalu biasa open dan kemudian posisikan di pojok sebelah paling kanan. Oke, untuk menutup bagian antara mesin cuci dengan kulkas, kita masukkan ya kabinet lagi. Itu kabinet yang banyak laci-lacinya. Caranya sama, kita cari lagi di komponen, masuk ke load family, lalu kita cari di base cabinet dan cari base cabinet for drawers. Lalu setelah oke, kita posisikan kembali ya. Oke, setelah selesai, lalu kita edit meja bagian atasnya dengan cara diklik, lalu kemudian tarik panah bagian ujung sehingga mentok dengan kulkasnya. Oke, kita cek kembali penampakan 3 dimensinya. Ya, saya kira sudah hampir sempurna ya. Oke, lanjut. Masuk lagi ke bidang kerja. Oke, selanjutnya untuk penempatan modular kitchen set yang lain bisa dilakukan dengan cara yang sama ya. Jadi tahapan-tahapannya sama, mulai masuk ke komponen, lalu load family, kemudian cari komponen kitchen setnya. Setelah didapat, posisikan modulnya. Lakukan hingga selesai. Jadi agar durasi video ini tidak terlalu panjang, saya akan mempercepat videonya.